masih nggak nyangka loh. Ternyata Marsha itu sedarah sama Al. Ya, tapi ya begitulah kenyataannya, nak. Marsha. Ini Marsha yang dimaksud tuh yang temennya Abimana bukan sih Pak? Yang Saya yakin Bu Sekar sudah menaruh orang di laboratorium itu. Tapi mereka tidak mungkin memanipulasi hasil lab sendiri. Mereka pasti mencari orang dalam yang bisa dibayar. Untuk membuat orang suruhan itu muncul, perlu dipancing dengan umpan. Gue lagi pusing banget nih, harus cari pinjaman kemana lagi. Mana anak gue masuk rumah sakit lagi, butuh biaya yang sangat besar. Ya, gimana ya bro, gue juga belum bisa bantu sih. Kebutuhan bulan ini juga cukup banyak banget. Duh, tolonglah bro, barangkali ada yang mau pinjemin gue teman-teman. Bantulah. Yaudah, gue bantu cari ya. Bener ya bro? Beneran, gue sekarang ke loker dulu ya, mau nelpon dulu temen-temen gue. Oke, sekarang ya bro? Ya, lu lanjut ya. Iya. Permisi. Maaf, tadi saya dengar kalau Anda sedang membutuhkan dana. Iya. Bapak siapa ya? Apakah bapak bisa bantu saya? Saya bisa bantu Anda. Yang bener pak. Saya lagi butuh dana yang besar nih untuk pengobatan anak saya. Tenang aja, saya bisa bantu Anda. Tapi ada syaratnya. Apa tuh pak? Jadi gini, Anda harus menjalankan misi. Bapak serius? Ini tuh sangat beresiko pak. Apalagi saya bisa kehilangan pekerjaan saya kalau ketahuan. Tenang aja, Anda tidak akan dipecat dari pekerjaan Anda. Asalkan Anda bisa bermain dengan cerdik. Ya, kalau Anda nggak sanggup, saya bisa cari orang lain. Jangan pak, bapak jangan cari orang lain dulu. Oke deh pak, saya bakal terima tawaran bapak. Oke kalau gitu. Sebentar. Halo bos. Saya sudah dapat bos, orang yang bisa bantu kita. Orang yang saya perintahkan di lab itu memberitahu saya kalau ada orang yang ingin menukar tes DNA itu dan membayar dengan uang yang sangat besar. Siapa lagi kalau bukan orang suruhan Ibu Sekar dan Marsha? Karena cuma mereka yang berkepentingan dengan hasil tes DNA. Hampir aja saya percaya dengan drama yang mereka bangun di kafe. Untung saya lebih berhati-hati. Iya betul pak. Apa mungkin sekarang kita langsung interogasi aja pak, Bu Marsha? Jangan. Kalau langsung kita konfrontasi seperti itu, Marsha dan Bu Sekar itu punya banyak cara untuk berkelit. Bapak punya rencana tertentu pak? Ada. Saya akan buat Marsha dan Bu Sekar itu bertengkar. Saya akan mengadu domba mereka sehingga mereka akan membuka kartu masing-masing. Di situ saya yakin Bu Sekar akan gusar karena melihat orang kepercayaannya telah melawan balik. Dan dia juga nggak akan menyangka kalau Marsha berani membantah. Dan saya akan buat Marsha yang akan mengungkapkan kebusukannya Bu Sekar. Makanya untuk saat ini saya akan terus bersikap baik terhadap Marsha. Saya akan terus menganggap dia sebagai adik saya. Jadi saya minta strategi ini disimpan rapat-rapat. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Aduh, anak papa yang cantik. Papa kangen banget sama kamu, nak.
Aku senang banget bisa pulang, Pak. Bisa ketemu sama Papa. Papa juga senang akhirnya bisa ngeliat muka kamu lagi. Apa gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah Papa sehat. Papa sehat. Maaf ya, Pak. Nunggu lama. Tadi kopernya agak lama sih. Papa udah mau pulang tadi barusan. Enggak. Oh, gitu sih. Tunggu dulu. Kemarin bukannya cuma satu kopernya, ini kok nambah satu lagi? Iya, Kenapa jadi nambah sih? Aku bawa oleh-oleh. Buat yang lainnya buat Papa juga. Oh ya udah. Yuk mau pulang sekarang yuk. Ya. Ini Papa bawa nih. Nggak apa-apa, aku aja, Pak. Udah nggak apa-apa. Masuk. Silakan duduk, Bu. Permisi, Ya, Pak. kenapa Marsha? Maaf mengganggu waktunya. Pak, saya mau minta tolong sesuatu. Kalau Bapak nggak keberatan. Itu tolong apa? Ini obrolannya bersifat pribadi atau bisa didengar oleh Riza juga? Oh, ini pribadi sih Pak. Cuma kayaknya nggak apa-apa kalau Riza dengar. Oh, oke. Soal? Saya boleh minta tolong diantarkan ke makam papa saya? Kamu ini sekira bicara apa sih? Ya, kalau mau ke makam papa ya boleh saya anterin. Mau kapan? Kapan aja sih Pak? Sewaktu luang Bapak. Saya cuma pengen ketemu sama papa saya, walaupun hanya dari makam aja. Sore ini? Sore ini? Ya, saya akan makan waktu sore ini. Gimana? Wah, saya senang banget dengernya Pak. Saya nggak nyangka kalau ternyata Papa bisa sore ini. Saya senang banget, sudah nggak sabar buat ketemu sama Papa saya. Papa juga pasti akan senang kalau anak perempuannya datang mengunjungi dan berdoa di sana. Iya. Kalau gitu saya selesaikan pekerjaan saya dulu deh Pak. Nggak Biar harus. bisa langsung berangkat sore ini. Harus selesaikan dulu sana. Makasih ya Pak. Ya. Sorry ya, agak lama. Ya, nggak apa-apa. Pesanan lo. Oke. Gue cek dulu ya. Bisa. Wih. Gimana? Penyadapnya sesuai spek yang lo mau kan? Ini udah kok pas sama apa yang gue mau dan kebutuhan gue. Thank you ya, ternyata gue gak sia-sia Tapi ngadalin gue lo. jelasin dulu. Alat penyadap ini, radius dengarnya itu pendek. Cuma 100 meter. Oke, terus? Itu artinya, lu harus berada dekat dengan penyadap yang ditempelkan ke objek dengan radius yang udah gue sebutin tadi. Baru bisa berfungsi. Oke, gue paham. Thank you ya sekali lagi. Gue dulunya cabut. Ya udah. Bye. Dah. Kamu capek nggak nak? Perjalanan dari Amerika ke sini kan jauh banget. Berapa jam? 16 atau 18? Ya kalau dibilang capek ya lumayan sih, Pak. Cuma ya begitu sampai di sini, capeknya langsung hilang. Karena aku ketemu sama Papa. Papa juga kangen banget sama kamu nak. Oh ya, urusan sama Jessica udah selesai nak? Alhamdulillah udah. Cuma ya itu Pak, aku jadi nggak bisa mampir untuk ke tempat perawatannya Nino. Kasihan Nino, padahal Papa udah bilang kamu mau mampir ke sana. Pasti ngarepin dia. Kamu sempat telepon dia? Aku sih sempat kirim pesan singkat ke dia. Aku jelasin kalau aku nggak bisa mampir karena ternyata kerjaan aku sama Jessica itu cukup memakan waktu. Kamu nggak sempat telepon? Sempat, cuma dia lagi istirahat. Ya, Papa ngerti sih kalau kamu masih nggak mau nelpon atau ketemu sama Nino. Papa paham itu nak. Tapi insya Allah kali ini Papa ngerasa ada perubahan yang nyata sama Nino. Dia
Jadinya beneran berangkat sendiri ya, Pak? Iya, waktu itu semuanya sedih sih pas nganterin Nino ke ambulans menuju ke bandara. Papa sama Al yang sempat nganterin sampai ke bandara, tapi yang lainnya enggak. Ya, aku bisa ngerasain sih, Pak. Pasti berat banget di kondisi dia sekarang. Apalagi dia sekarang lumpuh kan? Iya, terlebih lagi hubungan dia sama Rena ini lagi mencair, lagi bagus. Tapi di saat seperti ini Nino harus ngalamin hal seperti ini. Kasihan sih. Oh ya, Papa belum cerita sama kamu ya soal Al yang nemuin anaknya Bu Sekar. Serius, Pak? Iya, namanya Marsha dan dia tinggal di Jakarta juga. Bentar deh, aku jadi bingung, tinggal di Jakarta. Tapi kok nggak satu rumah? Ya aku tahu sih, memang Tante Sekar itu cuma tinggal sendiri dan ditemenin sama asistennya. Ya, Marsha ini selama ini ternyata tinggal di apartemen, nggak sama Bu Sekar. Jadi hubungan mereka ini agak kurang bagus karena Bu Sekar nggak pernah kasih tahu ke Marsha siapa ayahnya yang sebenarnya. Assalamualaikum, Pak. Aku bawa Marsha ke sini, anak Papa. Aku harus berakting seolah-olah memang aku merindukan sosok seorang ayah. Ini adalah hari yang paling membahagiakan buat Marsha. Akhirnya Marsha bisa tahu papa Marsha siapa. Selama ini Marsha cuma iri lihat teman-teman Marsha. Iri karena mereka punya keluarga yang lengkap. Bisa ketawa, bisa nangis, di pelukan papahnya. Tiap Marsha tanya sama mama, mama pasti marah sama Marsha, Pak. Kalau Marsha udah mulai nanya tentang papa. Tapi Marsha lega sekarang. Marsha bisa datang ke kuburannya papa. Bisa tahu siapa papa. Bisa lihat wajah papa kayak gimana. Walaupun Marsha berharap Marsha bisa ketemu sama papa. Tapi Marsha udah lega sekarang, Pak. Marsha sama kayak teman-teman Marsha. Marsha punya seorang ayah. Kalau saya belum tahu hasil lab yang sebenarnya, saya pasti akan tertipu dengan akting sempurna ini. Paling enggak, Marsha bisa datang ke kuburannya papa. Walaupun Marsha berharap banget bisa ketemu sama papa. Sebenarnya apa yang Marsha dan Bu Sekar inginkan sampai bertindak sejauh ini? Berpura-pura seperti ini itu demi apa? Saya harap setelah ini, ketika kamu sudah tahu di mana makam papa, kamu bisa terus kirimkan doa untuk beliau, supaya jalannya di sana dimudahkan. Ya. Aku masih nggak nyangka loh. Ternyata Marsha itu sedarah sama Al. Ya, tapi ya begitulah kenyataannya, nak. Marsha. Ini Marsha yang dimaksud tuh yang temennya Abimana bukan sih, Pak? Yang